Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nangsa Putri, NIM 202110182. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologis Perkembangan Anak oleh dosen pengampu Bapak Iskandar SAG, MSI, PhD. A. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dialami saat dalam kandungan hingga kelahiran. Perkembangan dan pertumbuhan hadir seiring berjalannya kehidupan manusia, yaitu ditandai ketika manusia memiliki ukuran berat, tinggi badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti perubahan emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. B. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan manusia telah melekat sejak dalam kandungan hingga kelahiran dan berubah seiring dengan kehidupan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, tingkat kesehatan, gen keturunan dari orang tua, dan lainnya. Proses perkembangan manusia kini dapat dipengaruhi dalam kegiatan sehari, pengalaman, faktor lingkungan, dan proses belajar dalam memahami sesuatu. C. Mengenal kejadian manusia tahap pranata atau masa sebelum lahir. Masa pranata atau sebelum lahir terjadi proses dimensi al-jismiyah, al-nafsiyah, dan al-ruhiyah atau ruh dan fitrah dalam kejadian awal manusia. Kesaksian setiap insan terhadap Allah sebelum lahir ke dunia. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Al-A'raf 172. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. D. Proses kejadian manusia perspektif Al-Quran dan Hadis. 1. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, itu kami jadikan tulang belulang. Lalu belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berfungsi, yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, ciptaan yang paling baik. Al-Mu'minah ayat 12-14. 2. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadikan segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dalam kehidupannya, dalam kebahagiaannya. Tahap prenatal atau prakelahiran. 1. Proses dimulai pembuahan sel telur oleh sperma berproses 9 bulan. 2. Kesehatan fisik terkait dengan pola hidup sehat atau halalan thayyiban dan beraktivitas fisik, berolahraga, serta bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. 3. Psikologis ibu dan bapak atau suasana hati menjadi yang utama untuk mempengaruhi dan menstimulasi terhadap perkembangan dan psikis anak. 4. Aktivitas spiritual atau berdoa membaca Al-Quran yang berkaitan dengan kehamilan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.